Krishna tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia telah mencapai usia laki-laki 50 tahun, dan emosinya belum hilang. Tetapi ketika dia menyebutkan pernikahan besar tahun itu, dia menarik mata tampannya. Dia tahu Andin tidak menyukainya, dia secara paksa menikahinya. Saat itu, keluarga Mahendra memiliki hubungan bisnis dengan Mahendra Group, dan bisnis itu gagal, dan keluarga Mahendra harus membayar kerugiannya sekisar miliaran. Hari itu turun salju, dan gadis berusia 19 tahun itu mengenakan jaket putih pendek dan berlutut di depan pintu. Dia berlutut untuk waktu yang lama, tangannya merah karena kedinginan. Saat itu, dia sedang berdiri di pagar berukir di lantai 2, mengawasinya berlutut di salju. Semua kenangan kembali bertahun-tahun yang lalu, ketika Krishna berusia 20 tahun dan Amanda berusia 12 tahun. Dia pertama kali melihatnya di rumah sakit. Dia pasti tidak tahu bahwa dia telah melihatnya ketika dia berusia 12 tahun. Ibunya ada di rumah sakit hari itu dan membutuhkan operasi yang membutuhkan banyak uang. Ibu Hana datang dan melemparkan setumpuk uang ke tubuhnya yang belum dewasa. Uang itu berserakan di lantai, dan dia menurunkan pinggangnya untuk mengambilnya. Banyak penonton di koridor menunjuk padanya, tetapi dia tanpa ekspresi, mengambil uang yang tersebar di tanah satu persatu dengan acuh tak acuh. Dia melihat kedua kalinya. Dia mengenakan rok putih hari itu, dan rambut hitamnya tersebar ketika dia mengambil uang. Dia melihat setengah dari wajahnya yang terbuka, yang masih belum dewasa tapi cantik. Saat itu, Krishna sudah berusia 20 tahun. Dia adalah seorang anak laki-laki berusia 20 tahun yang tumbuh dewasa, dan teman-temannya mulai jatuh cinta. Dia diam-diam berbagi film dengannya, tetapi dia tidak tertarik. Sampai aku bertemu dengannya. Gadis ini bernama Andin. Matanya tertuju pada setengah dari wajahnya. Dia masih kecil, tapi fitur wajahnya yang belum dewasa sudah terlihat cantik. Meskipun dia terbiasa melihat wanita cantik, matanya berkedip karena terkejut. Saat itu, uang jatuh di kakinya dan diinjak olehnya. Dia datang, berjongkok untuk mengambil uang. Dia mengangkat wajah kecilnya, dan sepasang mata air dingin menatapnya. "Tuan, kamu menginjak uang saya." Ini adalah kalimat pertama yang dia katakan padanya. Dia menjauhkan kakinya, dia mengambil uang itu dan kemudian pergi. Dia melewatinya pada saat itu, tetapi matanya tidak tertuju padanya sedetik pun. Krishna, kepala keluarga Mahendra, adalah fokus perhatian paling banyak dimanapun dia berdiri. Gadis-gadis itu memandangnya, tetapi dia meraih uang di tangannya dan pergi tanpa mengangkat kepalanya. Pertama kali dia bertemu, dia bahkan tidak melihatnya. Matanya dipenuhi dengan tumpukan uang yang menyedihkan di tangannya. Namun, dia tampaknya memiliki akar di hatinya, dan dia meminta pengurus rumah tangga untuk menanyakan kapan dia kembali. Pengurus rumah tangga mengatakan bahwa namanya adalah Andin. Saat itu, Krishna tahu bahwa keluarga Aresta memiliki 2 anak perempuan dan telah menjalani kehidupan yang dipertukarkan. Ibu kandung Andin adalah seorang gadis panggung yang tidak menjual hidupnya. Dia diambil oleh ayah Aresta setelah mabuk. Saat itu dia sedang hamil dan melahirkan Andin. Ibu kandung Andin mengalami serangan jantung dan dirawat di rumah sakit sepanjang tahun. Untuk ibunya, dia memasuki keluarga Aresta yang memberinya uang dan merawat ibunya. Andin, nama yang indah, orang-orang menyukainya. Belakangan, ketika dia berusia 26 tahun, dia telah menciptakan mitos kerajaan Mahendra. Dia berada di Los Angeles sepanjang tahun. Suatu hari, pria yang berbagi film dengannya memintanya untuk bermain, dan keduanya berada di bar yang sangat mewah. "Krishna, kamu belum kembali ke Jakarta selama bertahun-tahun. Izinkan saya memberitahumu bahwa ibu kota Makassar telah semarak tahun-tahun ini."
Ada keindahan pertama yang menakjubkan di ibu kota Makassar. Kecantikan pertama ini masih gadis jenius yang baru saja mendirikan Fly Jewelry. Gadis jenius ini adalah putri dari keluarga Aresta, Hana. Setelah 6 tahun, dia mendengar namanya lagi. Dia tahu bahwa Hana adalah Andin. Dia tahu keberadaannya lebih awal dari siapapun. Biar saya tunjukkan foto putri dari keluarga Aresta. Dia sekarang ditutupi dengan ketenaran dan telah menjadi kekasih impian semua pria. Temannya memberikan foto itu kepadanya, dan dia meliriknya. Gadis di foto itu sedang memegang buku di pelukannya dan mengenakan gaun putih. Dia tampak menakjubkan. Krishna, sekarang Hana ini seksi. Banyak wanita menjalani operasi plastik seperti dia, dan mereka telah menjadi kantong uang besar itu. Aku punya kekasih, aku punya film di sini, yang juga dipotong seperti Hana, untukmu, lihat. Teman itu membuka film, dia melirik dengan samar, lalu mengulurkan telapak tangannya yang putih dan bersih untuk mengambil ponselnya dan melemparkannya ke dalam gelas air. Dalam 3 hari berikutnya, semua model kosmetik tentang dirinya dikeluarkan dari rak di semua pusat operasi plastik, dan film-film itu juga diblokir dan hilang. Kemudian, dia menerima telepon, dan wanita tua itu memintanya untuk pulang. Hari itu, dia berada di kamar termewah di Amerika, bersandar malas di jendela setinggi langit-langit dan memandangi langit biru setinggi ribuan kaki dan awan putih di luar. Begitu ide ini muncul, itu tumbuh dengan gila di dalam hatinya, ingin melihat bagaimana dia tumbuh, jadi dia kembali ke kota Makassar. Terkadang takdir selalu bertemu secara tidak terduga. Di tengah hujan lebat hari itu, mobil mewahnya melaju kencang, dan dia melihat Andin yang berusia 18 tahun di halte bus di pinggir jalan melalui jendela kaca yang terang. Dia berdiri di sana, naik taksi dengan cemas. Setelah 6 tahun, wajah cantiknya muncul lagi di pandangannya. Dia telah tumbuh dan terbuka, dan sangat cantik. Dia meminta sopir untuk menyetir dan memberinya tumpangan. Saat itu dia sedang duduk di belakang, dia sedang duduk di kursi penumpang. Dia tidak bisa melihatnya, tapi dia bisa melihatnya dari belakang. Dia terus berterima kasih kepada pengemudi dan pergi ke rumah sakit. Hari itu hujan, dan seragam sekolahnya kena hujan dan pakaiannya basah. Dia tercengang oleh pikirannya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, dia tergoda. Ketika dia tiba di sekolah, dia turun, dan supirnya tiba-tiba berkata, "Tuan, gadis itu baru saja mengotori kursinya." Dia mengangkat sekat dan melihat sepotong kecil merah di kursi. Ketika dia kembali ke rumah Mahendra, dia mandi di kamar mandi. Pikirannya penuh dengan bekas bunga plum yang ditinggalkannya. Dia tidak tahu apa yang salah dengannya, dia menariknya seperti magnet. Dia sangat cerdas dan sesuai dengan nama wanita berbakat. Saat pria berkumpul, mereka selalu membicarakan gadis ini. Ketika dia kembali ke kota Makassar, dia mendengar bahwa fokus pria di sekitarnya berputar di sekelilingnya, mengatakan bahwa lebih baik memiliki anak laki-laki daripada perempuan. Karena putri Hana ini sudah dikenal di ibu kota Makassar. Semua orang akan tergoda oleh gadis cantik dan berbakat. Jadi ketika dia melihatnya berlutut di depan rumah Mahendra, tidak tahu berapa lama. Dia berjalan dengan sepatu bot hitam tebal. Setiap jejak kaki membuat derit di salju, dan dia mendatanginya selangkah demi selangkah. Di depannya, dia memandangnya dengan merendahkan dan berkata, "Aku bisa membiarkan keluarga Aresta mencari nafkah, tapi kamu harus menikahiku dan menjadi nona muda dari keluarga Mahendra." Dia pikir ini adalah kesempatan bagus untuk menikahinya. Dia berusia 18 tahun dan tidak menunggu selama bertahun-tahun, tetapi dia telah menunggunya untuk tumbuh dewasa. Jika dia tidak memetik bunga ini, cepat atau lambat seseorang akan mengambilnya. Dia tidak membutuhkan pernikahan yang kaya,
yang dia butuhkan adalah seorang gadis yang dia suka untuk bekerja bersama seumur hidup. Pada tahun dia menikahinya, dia berusia 27 tahun dan dia berusia 19 tahun. Dia membangun rumah Andin untuknya dan menyembunyikannya di rumah emas, yang menjadi cerita untuk sementara waktu. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak ingin menikah dengannya. Di malam pernikahan, dia masih ingat dengan jelas apa yang terjadi malam itu, dan semuanya seperti yang terjadi kemarin. Dia dikirim ke rumah baru. Dia menjamu tamu di luar. Tiba-tiba ada seorang gadis di kamarnya. Gadis yang membuat hatinya tergerak ini menjadi istrinya. Menunggunya di rumah baru, dia linglung menjamu para tamu. Johan menertawakannya, "Krishna, apakah kamu memikirkan tentang pengantin kecilmu? Kamu sangat bersemangat malam ini." Dia melirik Johan, "Aku serahkan padamu di sini." Dalam lelucon Johan, dia langsung pergi ke rumah baru. Mendorong pintu kamar dan berjalan masuk, yang dilihatnya adalah Hana yang kehilangan tasnya. Hana muncul di rumah barunya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.